Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Natal menyalakan harapan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam 2 tahun terakhir telah menyebabkan krisis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan, wabah ini juga telah menggerogoti sektor lainnya, terutama ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran virus membuat sejumlah pengusaha seperti restoran, hotel, toko, pabrik, dan bioskop terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu atau bahkan tutup. Data Kementerian Tenaga Kerja Indonesia mencatat hingga Maret 2021, jumlah mereka yang terkena oleh baik pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan sebagai imbas pandemi mencapai 29,4 juta orang. Di tengah situasi sulit itu, solidaritas bangsa ini tidak ikut tergerus. Baik warga maupun pemerintah bahu-membahu mengatasi persoalan ini. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, program bantuan sosial, dan vaksinasi merupakan bentuk kehadiran negara di tengah krisis ini. Kesediaan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi juga merupakan bentuk lain dari sense of crisis. Begitu juga berbagai komunitas yang saling support satu sama lain, mulai bantuan makan hingga info dan layanan kesehatan. Berkat semua usaha itu, sejauh ini kita telah berhasil mengatasi krisis meski belum sepenuhnya lepas dari pandemi. Oleh karena itu, perayaan Natal hari ini hendaknya jadi momentum untuk memperkuat lagi solidaritas itu. Ingat, ancaman virus corona, terutama varian Omikron, masih mengintai. Agar bisa mendorong bangsa ini benar-benar lepas dari dampak pajebluk, kerja kolektif dari seluruh anak bangsa tetap dibutuhkan. Gerakan persaudaraan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Semangat Natal hendaknya menginspirasi kita untuk terus saling mendukung dan membantu agar secepatnya dan sebaik-baiknya keluar dari pandemi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran warga untuk menahan diri, tidak melakukan aktivitas yang bisa mengundang kerumunan, termasuk dalam beribadah dan berlibur, sebisa mungkin di rumah saja. Kalaupun harus bepergian, upayakan tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Melelahkan memang, tapi itu bagian dari pengorbanan. Patuhi juga semua aturan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk program vaksinasi agar segera tercipta kekebalan komunitas. Semua upaya tersebut semata demi keselamatan kita bersama. Harus diakui, pandemi dalam 2 tahun terakhir ini ibarat lorong gelap. Tidak ada satupun bangsa yang betul-betul tahu seperti apa kondisi dunia pasca wabah ini mereda, atau bahkan mungkin tidak akan mereda. Kendati begitu, kita sebagai bangsa tidak boleh kehilangan harap. Kita tetap patuh pelita agar tidak tersesat sehingga mampu melewatinya. Spirit Natal hendaknya mampu menghadirkan terang itu sehingga mampu menuntun bangsa ini melewati masa suram. Dengan semangat Natal, minimal kita mampu menyalakan harapan di tengah kecemasan dan keprihatinan seperti saat ini. Selain pandemi COVID-19, bangsa ini juga dilanda rentetan bencana alam. Lagi-lagi, warga telah memperlihatkan semangat dan tindakan solidaritas bagi orang lain.
Kiranya semangat Natal menginspirasi kita untuk berbela rasa, memperlihatkan solidaritas kepada mereka yang terpuruk dan menderita. Gotong royong akan mengatasi pandemi dan bencana, bagian dari tindakan nyata solidaritas. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saya masih bersama dengan Mbak Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, hari ini adalah Natal yang kembali dirayakan di tengah pandemi. Tentu ada berbagai macam pesan gitu ya dan juga semangat harapan kita bahwa ada pemulihan yang lebih baik ke depannya. Iya, menyambut Natal tahun ini masih di tengah pandemi, tapi tentunya harapan tidak boleh surut bahwa kita akan segera keluar dari pandemi dengan terus menyalakan api solidaritas gitu ya. Karena seperti yang sudah kita lakukan paling tidak selama 2 tahun terakhir ini selama pandemi ini berlangsung, dan karena terbukti upaya bersama itu jauh lebih ampuh gitu. Dan rasanya satu hal yang mungkin diajarkan pandemi ini adalah bagaimana kepedulian bersama untuk saling jaga, saling toleransi itu menjadi begitu penting untuk bisa melawan COVID-19. Menguatkan rasa persaudaraan. Betul, gitu ya, nah tentunya datangnya Natal ini adalah momentum untuk kembali memperteguh semangat solidaritas, berbagi cinta dan kepedulian kepada sesama, saling bantu dan saling jaga. Baik, dan kita simak bedah editorial edisi hari ini. Natal menyalakan harapan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam 2 tahun terakhir telah menyebabkan krisis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan, wabah ini juga telah menggerogoti sektor lainnya, terutama ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran virus membuat sejumlah pengusaha seperti restoran, hotel, toko, pabrik, dan bioskop terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu atau bahkan tutup. Data Kementerian Tenaga Kerja Indonesia mencatat hingga Maret 2021, jumlah mereka yang terkena oleh baik pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan sebagai imbas pandemi mencapai 29,4 juta orang. Di tengah situasi sulit itu, solidaritas bangsa ini tidak ikut tergerus. Baik warga maupun pemerintah bahu-membahu mengatasi persoalan ini. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, program bantuan sosial, dan vaksinasi merupakan bentuk kehadiran negara di tengah krisis ini. Kesediaan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi juga merupakan bentuk lain dari sense of crisis. Begitu juga berbagai komunitas yang saling support satu sama lain, mulai bantuan makan hingga info dan layanan kesehatan. Berkat semua usaha itu, sejauh ini kita telah berhasil mengatasi krisis meski belum sepenuhnya lepas dari pandemi. Oleh karena itu, perayaan Natal hari ini hendaknya jadi momentum untuk memperkuat lagi solidaritas itu. Ingat, ancaman virus corona, terutama varian Omikron, masih mengintai. Agar bisa mendorong bangsa ini benar-benar lepas dari dampak pajebluk, kerja kolektif dari seluruh anak bangsa tetap dibutuhkan. Gerakan persaudaraan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Semangat Natal hendaknya menginspirasi kita untuk terus saling mendukung dan membantu agar secepatnya dan sebaik-baiknya keluar dari pandemi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran warga untuk menahan diri, tidak melakukan aktivitas yang bisa mengundang kerumunan, termasuk dalam beribadah dan berlibur. Sebisa mungkin
di rumah saja. Kalaupun harus bepergian, upayakan tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Melelahkan memang, tapi itu bagian dari pengorbanan. Patuhi juga semua aturan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk program vaksinasi agar segera tercipta kekebalan komunitas. Semua upaya tersebut semata demi keselamatan kita bersama. Harus diakui, pandemi dalam 2 tahun terakhir ini ibarat lorong gelap. Tidak ada satupun bangsa yang betul-betul tahu seperti apa kondisi dunia pasca wabah ini mereda, atau bahkan mungkin tidak akan mereda. Kendati begitu, kita sebagai bangsa tidak boleh kehilangan harap. Kita tetap patuh pelita agar tidak tersesat sehingga mampu melewatinya. Spirit Natal hendaknya mampu menghadirkan terang itu sehingga mampu menuntun bangsa ini melewati masa suram. Dengan semangat Natal, minimal kita mampu menyalakan harapan di tengah kecemasan dan keprihatinan seperti saat ini. Selain pandemi COVID-19, bangsa ini juga dilanda rentetan bencana alam. Lagi-lagi, warga telah memperlihatkan semangat dan tindakan solidaritas bagi orang lain. Kiranya semangat Natal menginspirasi kita untuk berbela rasa, memperlihatkan solidaritas kepada mereka yang terpuruk dan menderita. Gotong royong akan mengatasi pandemi dan bencana, bagian dari tindakan nyata solidaritas. Natal menyalakan harapan kita semua untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, begitu ya Mbak Kania? Tapi juga kita akan berikan kesempatan bagi pemirsa melalui partisipasi telepon Anda. Ini sudah ada terhubung, yaitu Pak Vence di Manado. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Metro TV. Tentunya saya ingin menyampaikan dan menyambut suasana Natal ini dengan mengucapkan selamat Natal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan. Mbak Vera, topik pagi hari ini adalah Natal memberikan harapan bagi kita. Nah, momentum Natal ini adalah sesuatu barangkali yang bisa memberikan dorongan kepada kita bahwa memang sudah 2 tahun penuh ini kita mengalami bermacam masalah, khususnya masalah kesehatan, khususnya pandemi. Dan di sisi lain bahwa kita juga diderah dengan persoalan-persoalan bencana alam, persoalan-persoalan bencana politik juga sampai sekarang ini masih terjadi kelompok-kelompok radikalisme. Tetapi saya berharap bahwa bangsa yang memang punya filosofi bahwa kita ini adalah bangsa yang datang dari segala sudut budaya dan tradisi, harus mampu memberikan harapan kepada bangsa itu sendiri bahwa ke depan kita harus membangun bangsa kita lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang ini. Sehingga saya mengajak barangkali lewat suasana Natal ini, marilah kita jadikan momentum Natal ini sebagai pintu gerbang bagaimana kita memperbaiki suasana kehidupan sosial terutama, karena tanpa kehidupan sosial tentu pertumbuhan dan perubahan ekonomi kita tidak akan kita capai. Nah, inilah barangkali sebuah harapan yang sama-sama kita yakini bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, tetapi bangsa yang satu di dalam satu tujuan, yaitu menjadikan bangsa kita bangsa yang merdeka, bangsa yang maju. Terima kasih, barangkali Metro TV ini hanya sekedar imbauan saja, dan selamat kita merayakan Natal di tahun 2021 ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Vence dari Manado. Kemudian selanjutnya ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Kania ya, dengan Mbak Eva ini ya. Vera. Selamat pagi Pak John, iya. apa kabar? Pagi Pak John. Ya. Pertama saya mengucapkan selamat Natal kepada kru media Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti Natal pada hari ini. Ya. Jadi ini
sangat bagus, pas momen ini sangat tepat yang kita bahas pagi ini, Natal menyalakan harapan. Kita ada 2 tahun ya. Umat Nasrani 2 kali Natal dia merayakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi banyak hikmah di balik pandemi ini ya. Walaupun ada 29 juta sekian 4 ya yang kehilangan pekerjaan. Tapi ada yang saya apakan di Kepri ini, Mbak Kania, yang saya perhatikan pandemi ini. Pola masyarakat kita itu jauh ada kebaikan-kebaikan. Saya tengok ya di gereja, di masjid ya. Itu setiap masjid itu banyak yang menyumbangkan kayak nasi bungkus, nasi kotak gitu. Begitu juga di jalan-jalan. Ya. Jadi ada hikmah di balik ini. Memang kita betul-betul terpuruk kita, ekonomi kita terpuruk. Tapi ada bangsa kita ini yang tidak ada dipakai oleh bangsa itu. Sosialnya terbangun. Ini begitu di semua lapisan. Dan begitu juga saya tengok TNI, Polri, semua tidak ada peduli dia siang malam Alhamdulillah di Kepri capaian vaksin ini hampir 80% ya. Dan menghadapi Natal juga saya tengok ya di gereja-gereja itu aparat-aparatnya lengkap dengan betul adalah kita memetik hikmah di ini. Mudah-mudahan dengan Natal ini pesan yang hari ini menyalakan harapan itu terwujud. Mudah-mudahan kita keluar daripada pandemi yang sangat mendera Republik kita ini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto. Kemudian selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Kania, selamat pagi Bu Pera. Iya, pagi Bapak, silakan. Iya, pertama saya mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudaraku yang merayakannya. Namun, walaupun kita dalam kondisi Natal saat ini, dalam kondisi prihatin, tapi kita harus tetap bersuka cita. Natal kiranya ya membawa damai dunia. Dan Natal membawa kita menang melawan COVID dengan tetap berdoa untuk Indonesia maju dan tentu taat atas anjuran pemerintah. Lilin Natal saya harapkan membawa terang dunia dan lilin Natal membawa persaudaraan kita semua semakin solidar satu sama lain. Saling bantu baik dalam hal bencana dan terutama dalam memerangi COVID. Kita harus saling peduli dan tetap taat aturan. Kita pasti menang. Spirit Natal menyalakan harapan kita. Semoga kiranya kita tidak lagi akan tertimpa COVID gelombang ketiga untuk di Nataru ini. Terakhir, Natal membawa cerah perekonomian kita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kita mengharapkan semakin sejahtera rakyatnya dan semakin bahagia kita dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Tapi dengan catatan, kita tetap taat prokes dan yang belum vaksin, semoga kita sukses dalam memerangi COVID ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Itu tadi ketiga penelpon kita. Namun kita akan bahas nanti ya, usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah Natal Menyalakan Harapan. Tadi sudah banyak sekali partisipasi dari para penelpon kita gitu ya. Ada beberapa hal yang saya highlight, diantaranya adalah bencana, ujian, baik itu alam, politik, pandemi, itu semua ternyata menguatkan kita justru di dalam 2 tahun ini. Dan Natal kali ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat dan harapan itu harus selalu ada. Betul, betul. Jadi tadi ada 3 penelpon, ada Pak Venca, ada Pak John Veto, Pak Ondo, semuanya menyampaikan salam Natal, begitu mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan saat ini ada di rumah berbahagia, dan bagaimana kemudian Pak Ondo itu juga mengatakan bahwa ya walaupun di tengah pandemi ya dan kondisinya sekarang sedang prihatin, yang harus tetap bisa bersukacita begitu ya, walaupun kita mungkin agak sedikit menahan diri gitu dalam bersukacita itu gitu. Tapi kemudian Pak Venca mengatakan betul gitu, kita banyak sekali menghadapi persoalan gitu dalam 2 tahun terakhir ini, yang paling utama itu adalah masalah kesehatan. Tidak hanya itu, bencana alam dan juga politik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Venca. Tapi Pak John Veto mengatakan bahwa jangan lupa ada hikmahnya juga gitu. Hikmahnya itu adalah ternyata kita punya rasa persaudaraan yang sangat kuat, jiwa gotong sosial royong yang tinggi, kesulitan luar biasa. Betul gitu. Dan itu yang apinya itu harus selalu dinyalakan gitu, karena memang banyak sekali di sekitar kita yang sekarang sedang mengalami kesulitan dengan adanya bencana alam, belum lagi yang kehilangan pekerjaan gitu karena pandemi. Karena pandemi ini bukan masalah kesehatan, tidak hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, dan memang ke depan tantangannya itu luar biasa, bagaimana kita bisa bangkit keluar dari keterpurukan walaupun sekarang sudah agak sedikit membaik kondisinya, tapi jangan lupa ada varian Omikron gitu yang sekarang harus diwaspadai, yang kasusnya terus-menerus meningkat, walaupun situasinya kalau dibandingkan dengan di global ya, di Indonesia ini mungkin cenderung terkendali. Tapi lagi-lagi makanya pesan untuk bisa menahan diri itu ya perlu terus disampaikan, bagaimana kita terus patuh dengan protokol kesehatan, karena ini liburan yang pertama nih, Natal kan biasanya kan Natal tahun baru gitu kan. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang tahun baru ya. Iya, Natal sudah dilalui, bagaimana dengan tahun baru gitu. Nah lagi-lagi gitu kan kita kemudian menghimbau agar ya kalau bisa gitu. Menahan diri untuk tidak bermobilisasi begitu ya. Tidak keluar rumah kalau memang tidak perlu banget, tidak melakukan perjalanan pun, kalau misalnya melakukan perjalanan itu kan ada prokes yang bahkan sekarang udah 6M ya gitu ya. Kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat, jadi kita konsekuen aja. Betul. Gitu. Nah pemerintah memang tidak melarang bahkan ya untuk masyarakat bepergian, tapi lagi-lagi kesadaran itu dibangun dari diri masing-masing, itu tadi kembali lagi bahwa menahan diri begitu ya. Iya. Itu hal yang paling simpel dan paling efektif gitu, yang kita ketahui bisa kita lakukan. Jangan paling lupa COVID-19 ini masih ada. Betul. Ada satu kemarin saya ingin sekali menyampaikan, saya lupa gitu nama pendetanya siapa, tapi kemarin ada yang menyampaikan seperti ini, jangan kita kemudian yakin dulu gitu bahwa tahun depan itu pandemi akan berakhir, pandemi itu akan berlalu dan situasinya itu akan baik gitu ke depannya, walaupun kita bisa berharap gitu loh. Jadi kata kuncinya itu adalah soal harapan, karena menurut pendeta tersebut harapan itu akan diikuti dengan tindakan. Nah itu yang paling penting, bagaimana kita bertindak. Tindakan kita untuk menjaga diri, tapi di sisi lain juga terus berdoa. Betul. Karena harapan adalah bagian dari doa juga. Betul sekali. Iya. Nah, Mbak Kania juga pemirsa bahwa memang Natal kali ini diperbolehkan untuk bisa hadir langsung ke gereja begitu ya. Tapi bagaimana prokesnya itu lagi-lagi hadir secara fisik. Kalau tahun lalu mungkin tidak bisa, hanya secara online. Tapi kali ini sudah bisa hadir secara fisik. Tapi bagaimana prokesnya harus ditaati betul-betul. Karena masih ada beberapa ibadah yang dilaksanakan begitu ya. Tadi ada pagi, kemudian nanti juga ada di malam hari ataupun juga besok. Iya. Dan persiapan menuju tahun baru ya, biasanya itu kan kalau kita tahu ya perayaan tahun baru itu kan pasti selalu kerumunan gitu ya. Nah, itu sejauh ini kan belum ada kebijakan gitu untuk membatasi, walaupun kita perlu apresiasi misalnya dari aparat keamanan gitu yang sekarang ini sudah siap siaga mempersiapkan gitu, mengantisipasi karena mau tidak mau begitu ya, kadang-kadang memang kerumunan perayaan di tahun baru itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu, apalagi kita sudah 2 tahun ini gitu ya. Tapi paling tidak ya kita bisa menitipkan lah gitu untuk kepada masyarakat agar paling tidak menahan diri, jangan kendor gitu ya, itu sih pesan. Jangan mentang-mentang tidak dibatasi, tidak dilarang oleh pemerintah, kemudian merasa bahwa ya sudah diloskan saja begitu ya. Kemudian beraktivitas, kemudian berwisata misalnya seenaknya gitu. Nah, harus lihat-lihat tempat juga nih kalau ingin berwisata. Iya, jangan lupa ada satu hal lagi gitu ya, mungkin belum kita singgung adalah soal cakupan vaksinasi ya. Betul. Gitu. Itu sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan juga dari masyarakat untuk bisa mempercepat vaksinasi. Mempercepat vaksinasi, jangan milih-milih vaksin. Nah, itu kan sekarang memang ada berbagai jenis vaksin, isu yang tapi lagi jangan dipilih-pilih.
Kalau Iya. memang ada kesempatan vaksin, segera untuk vaksin. Karena kalau ini saya mengambil data dari Satgas ya, Satgas Penanganan COVID, bahwa Ya. faktanya baru 3 provinsi yang cakupannya itu mencapai 70%, yaitu Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Bali. Sementara 31 provinsi lainnya itu capaiannya masih di bawah 70%, dan setidaknya ada 19 provinsi yang Nah, capaiannya ini itu adalah masih warning di untuk bawah kita target. semua begitu ya, bahwa semua punya peran untuk bisa berkontribusi Iya. di tengah pandemi ini. Mari vaksin, datanglah ke tempat vaksinasi ketika memang Anda sudah terjadwalkan. Dan tentunya adalah kerja kolektif kita bersama untuk bisa bangkit gitu ya menghadapi pandemi ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Semoga damai Natal ini bisa menyalakan api-api kehidupan, penuh harapan dan semangat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Kania Sutisnawinata sudah hadir bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, harus diakui pandemi dalam 2 tahun terakhir ibarat lorong gelap, kendati begitu kita sebagai bangsa tidak boleh hilang harap. Kita tetap patuh pelita agar tidak tersesat sehingga mampu melewatinya. Dan demikianlah Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV